warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Jadi hari tanggal 16 Juni 2025 dan kali ini kita akan kembali lagi untuk meliput terkait dengan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini gua berada di Komplek Mutiara Gading Timur dan informasinya di hari tanggal 16 Juni 2025 di lokasi ini dilakukan pembongkaran atau perapihan ya di kawasan aliran sungai atau Kali Jambe. So seperti apa keadaan terkini buat kalian yang penasaran dan buat kalian yang baru banget nonton video ini, sebelum kalian nonton video ini support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share supaya channel ini jadi bisa makin terus berkembang. Wassalamualaikum, langsung aja guys. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Pak Kardi, Bu Kardi. Ibu Kardi. Ya Allah, lemes banget Ibu Kardi. Iya. Usia berapa tahun Bu? Usia 55. Usia 55 ya. Udah lama Bu usaha di sini Bu? Udah 30 tahun. Usaha 30 tahun di sini? Iya. Wow, luar biasa. Iya, belum punya apa-apa, tahu bener, kampung juga kagak ada. Ya Allah. Usahanya apa Bu kalau boleh tahu? Usahanya rujakan sama itu, sama nanas. Kadang-kadang anak saya naruhin pisang, orang naruhin aja, numpang-numpang aja sama anak-anak. Oke, selain itu? Lain itu nggak ada lagi. 30 tahun. Sudah dapat informasi kah Bu mengenai akan adanya dilakukan pembongkaran dari pihak pemerintah? Diinformasikan ke Ibu sudah? Udah. Berapa Sekali, lama? 2 kali, 3 kali, 3 kalinya ini. Berarti dari surat pertama ya, ada suratnya ya? Ada. Surat pertamanya diberikan pada kapan? Dari bulan apa Tih? Kemarin. Oh berarti bulan lalu ya? Iya. Berarti kurang lebih 1 bulan? Iya. Oh jadi setelah dari informasi 1 bulan, itu gimana tuh Ibu nganggapnya? Ah biasa aja. Setengah bulan kok. Oh setengah bulan ya, nggak sampai 1 bulan. Terus setelah Ibu dapat informasi itu apa yang Ibu lakukan? Apakah Ibu langsung bergegas merapikan? Merapikan. Pertama saya udah bongkar-bongkarin semula, bongkar-bongkarin dulu samping-samping. Terus nunggu kata ada tanggalnya, kata tanggal 16. Orang kita lagi nyari duit ya. 16 berarti? Tanggal 16 ini. Hari ini ya? Iya hari ini. Katanya tanggal 16. Jadi saya pembongkaran tuh tanggal 14 saya udah bisa bongkar. Oke, 2 hari sebelumnya itu Ibu udah siap-siap bongkar? Udah saya bongkar udah. Secara mandiri? Iya mandiri sendirilah namanya. Oke. Kita mah bukan punyanya ya. Gitu. Ya emang di sini bukan kita gratis sih, saya bayar. Ibu bayar? Bayar dari kantor. Terus waktu saya pertama masuk di sini saya bayar juga. Itu bayarnya bulanan, tahunan? Bulanan. Oh berapa Bu nilainya bulanannya? Bulanan kalau nggak salah 500 lah. 500.000 sebulan. Setiap bulan itu? Kalau kita nggak kuat ya ntar nunggu 2 bulan, kadang 3 bulan kalau nggak kuat. Kalau nggak kuat ngontrak, kalau dagang kan kadang lagi sepi-sepi. Kalau lagi rame ya rame, namanya modal utang ya. Modal utang, modal kredit kan susah. Ibu awalnya gimana kok bisa Bu menempati bangunan ini Bu liar Bu? Awalnya tadinya ya ini taman. Oke. Taman. Langsung orang-orang pada jualan begini-gini, jadi saya ikut-ikut. Nama anak saya kan banyak, 10. 10 anak. Jadi 10 anak belum punya apa-apa. Orang tua dong yang berjuang ya. Kepengen nyari lokasi yang lega. Tadinya ini kayak hutan Bang. Kayak hutan dan hutan. Berarti mirip kayak di dalam situ ya? Di sini, masih kayak hutan, proses hutan. Banyak pohon-pohonnya ya? Saya bersihin ini aja sampai 2 bulan. Motong-motongin, nebang-nebangin? Motongin, nebangin sampai dapat ula 6. Ular? Yang gede, yang ula korba, yang Waduh. ula India, yang begini, ula sendok. Iya, ular kobra. Ula yang hitam, ula piton. Dapat dari sini ya. Pokoknya pas rapati minta hidup dah, namanya kita pengen usaha ya. Jadinya berjuang lah, namanya kita pengen anak saya dagang di sini ya, dagang di mana-mana kan ngontrak mahal, nggak kuat gitu. Tapi pada awalnya dulu gimana Bu? Nggak bayar atau gimana? Saya awalnya bayar Bang. Bayar juga kemana? Bayar dari kantor. Tetap ke kantor juga? Iya, lapor dulu. Kalau nggak lapor dulu saya nggak berani dong. Saya dagang di sini nggak berani. Ibu aslinya daerah mana? Orang Brebes. Iya udah 30 tahun itu. Sampai kita nggak bisa balik, nggak bisa pulang, nggak bisa apa namanya. Berarti tidur di sini udah? Usaha Sekalian tempat tinggal berarti? Iya. Ya namanya begitulah.
Kalau ada orang jual kayu, ya tukang kayu mahal-mahal mah nggak kuat belilah. Ada Jadi, yang ngasih kayu, ada yang ngasih triplek, kadang-kadang ada yang ngasih asbes. Saya terima lah, namanya kita mah orang ada begitu. Dibilang nggak ada ya kita semua punya semua. Sampai ke kaki pun punya. Ya begitu. Berarti material-materialnya tuh sedikit demi sedikit Bu ya. Dikasih. Ibu bikin kasih Iya, lama-lama jadi dikasih, atap, jadi iya. dinding. Tapi nggak permanen ya, nggak dari orang kayu pakainya ya. Kawat. Kawat ya. Jadi ikat kawat, nggak pakai paku enggak. Oke. Orang dikasih sama orang paku-paku aja cuma dipleot-pleotin doang, udah. Namanya kita mengerti bukan punyanya, kita mah numpang-numpang hidup aja. Ibu ngerti ya, legowo ya. Memang udah tahu resikonya ya. Udah tahu segala-gala, udah benar tahu banget. Udah. Dan sekarang Ibu gimana kelanjutan usahanya? Nggak tahu, Bu, modal kagak punya, Bu, kagak punya. Ibu mau tempat usaha nggak? Mau. Kalau ada modal. Ini murah, cuma 2 juta 1 tahun, 16 bulan. Di mana itu? Itu di Bekasi Kota juga, itu dari Pak Wali Kota. Namanya Pasar Telaga Mas. Pengen, cuma kalau ada duitnya. Ibu sudah tahu belum informasi itu? Enggak. Nah ini saya kasih tahu, mumpung masih ada 200 kios lagi yang masih kosong. Pengen, cuma duitnya nggak ada bang, repot banget bang. Sama sebenarnya kalau masa sih Bu 30 tahun nggak ada tabungan Bu? Astagfirullahaladzim. Nih bang, kalau ingin tahu bang, kita pernah kena kebanjiran dari tahun 2001 kan? Tahun 2001 kebanjiran habis modal utang. Sampai kita di bank, sampai sebank ya, sampai sekarang masih ada. Nggak kuat bayar. Terus minjem bank lagi. Buat modal sedikit-sedikit. Namanya modal utang bagaimana bang? Buru-buru bisa kita pulang, bisa nabung. Nabungnya buat orang doang dong, buat bayar, namanya rentenir. Mau Ibu punya utang juga? Iya itu sih buat modal. Kalau nggak punya utang rentenir ya nggak bisa modal, nggak bisa makan loh bang. Ini kalau misalnya Ibu mau saya teleponin pengelolanya. Nggak punya duit bang, jangan. Enggak, saya cari solusinya. Apakah orang yang belum ada dananya bisa masuk atau enggak begitu? Ya, coba aja. Saya coba telepon ya. Syukur-syukur bisa bantu ya. Sedih, saya paling sedih banget. Saya telepon ya Bu ya. Tadi mau namanya Ibu Flora dari Pasar Telaga Mas. Ini kita telepon ya Bu. Iya coba. Ini ya syukur-syukur Ibu bisa lah. Seenggaknya Ibu masih bisa melanjutkan usahanya. Karena Ibu tadi informasi kan kalau pulang ke kampung nggak ada tempat kan? Nggak ada apa ada nih? Kagak. Nggak ada sama sekali. Ya ada kali orang tua mah. Orang tua kan udah pada meninggal. Iya, berarti peninggalan orang tua. Iya, anak banyak. Iya. Jadi saya ngalah aja dah, biarin mati hidup. Ini saya coba telepon ya, karena ini udah ada belasan warga yang terdampak dari pembongkaran bangunan liar di Bekasi Kota juga yang sudah ke sana Bu, ke Telaga Mas. Gitu. Oh, nggak diangkat Bu. Syukur-syukur ada keringanan gitu dari pihak pengelola sana ya, penanggung jawab paguyuban Ibu Flora. Jadi sekarang nih belum tahu kemana nih Bu? Enggak. Ini udah nggak ada atap nih. Belum. Ini barang-barang nih punya Ibu semua nih ya? Iya itu begitu. Ini kalau hujan kehujanan dah ya? Iya. Paling ditutupin karung. Iya. Makanya tadi ada yang ngomong bang, ada ngomong yuk ngikut sono panti sosial, makan gratis, tidur gratis. Enggak kepengen begitu, enggak kepengennya mah kalau saya punya duit mah Pak, pengennya saya dagang lagi, pakai gerobak pakai amparan kalau kita punya modal gitu. Ini respon dari tanggung jawab dari Pak Wali Kota Bu. Iya, sebenarnya mah katanya iya. Jadi bukan hanya melakukan tindakan tapi memberikan solusi. Nah solusinya sudah disiapkan ya bagi warga yang terdampak dari pembongkaran bangunan liar, itu disilakan. Murah banget Bu, 1 tahunnya bukan 12 bulan dihitungnya, 16 bulan disubsidi dari pemerintah gitu, dengan ukuran 3x3 3 juta per tahun ya selama 16 bulan, atau 2x2 itu senilai 2 juta, atau yang kecil 500.000 setahun. Tuh Ibu mau jualan sayur, mau jualan daging, mau jualan ikan, mau jual pakaian, mau warkop,
Anak kabeh nang kana. Iya anak kabeh tapi mbok modal lah kasihan. Ya iki lagi ditelepon disit iki. Sing anak pating jligrong Mas no. Borong ana sing duwe apa-apa. Ya sing sabar. Pokoknya segala sesuatunya pasti ada kemana ya. Iya modal. Ya kan? Iya. Ini saya coba bantu ini, saya coba hubungin, syukur-syukur bisa. Kayaknya sibuk Ibu Flora nih. Itu jam berapa Bu tadi pagi aktivitas pembongkarannya Bu? Jam 10. Jam 10. Dipimpin langsung sama Pak Wali. Ada Pak Wali kotanya? Enggak ada. Nggak ada. Ada siapa aja pihak perwakilan dari? Ya orang asal PP doang. Satpol PP banyak saja. banget. Oke. Ada alat berat? Ada 2. Beko ya? Iya. Ada berapa total sih Bu bangunan yang dirobohkan Bu? Ini sama anak saya tuh di jembatan. Keseluruhan maksudnya loh? Enggak KB? tahu. Banyak Orang banget lah pokoknya ratusan orang dah. Emang ini kali sih Bu ya? Iya. Kali namanya kali apa jenengannya? Ini kali, kalau ini bukan kali. Oh bukan. Ini pembuangan aja. Oh, kalinya aslinya nih di. Nih. Oh itu kalinya. Iya. Apa jenengannya Bu kalinya Bu? Kali Jambe. apa sih? Enggak tahu. Nah, bapaknya mana ya? Dan yang orang ngerti kalinya Pak, sih. Pak. Ini 20 kali tahun. apa ya? Iya, saya mah emang orangnya kayak orang tongeng banget. Namanya kali apa ya, Pak ini? Jenengannya kali apa Pak? Kali Jambe Pak? Oh kali Jambe. Saya mau tahu kayak gini-gini. Bapak ke ngene ngobrol disit. Mumet ya. Justru mumet. Biar orang mumet ngene. Duduk. Biar orang mumet. Salaman disit. Imam wong Purwokerto. Jenengannya siapa Pak? Saya Pak Rosidi. Pak? Ardi. Pak Kardi. Pak Rosidi. Pak Rosidi. Pak Rosidi ini kan sudah dilakukan pembongkaran. Tadi saya sudah ngobrol sama Ibu. Ini saya membahas mengenai solusinya. Jadi Pak Wali Kota menyediakan tempat untuk warga yang terdampak dari pembongkaran bangunan liar. Itu ada namanya Pasar Telaga Emas. Ya. Di mana di situ setahun disediakan masih ada 200 kios yang kosong. Masih ada dari 300 Bu ya. Masih ada 200 yang kosong. Silakan kalau mau nempatin setahun itu bukan 12 hitungnya tapi 16 bulan. Bayarnya ukuran 3x3 itu 3 juta. Ukuran 2x2 2 juta. Kalau yang cuma petakan sekecil gini yang go sayuran apa iwak daging 500.000 per tahun gitu. Kalau misalnya Bapak berkenan ini saya hubungin ada nomornya. Ini hanya solusi biar supaya Bapak tetap bisa lanjut gitu maksudnya. Priwe? Arab ora anggar arep Anggaran anak nyong kita Arab. nyong ya masalah duit mah insyaallah ana bae rezeki mah Bu. Sing penting usaha. Betul ora? Iya, Arab ora nyong teleponin dia Arab. Arab, anggaran anak kita mah. Arab ya. Gua teleponin. Anggaran anak kita Arab banget. Kalau anak kita. Ya wis Bu, ini Bu Floranya saya hubungi belum diangkat mungkin sedang sibuk. Nanti insya Allah kalau beliau angkat telepon saya dan dapat kabar saya informasiin ke Ibu ya. Yang sabar ya Bu ya. Insya Allah ada hikmah di balik segala sesuatu yang terjadi. Mudah-mudahan Allah derajat Ibu dengan yang lebih baik lagi, berkah lagi. Amin. Tetap semangat ya Bu ya. Pamit yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog kali ini dari daerah Mutiara Gading Timur, tepatnya di Kali Jambe. Ya, Bekasi Kota, Provinsi Jawa Barat. Dan tadi kita sempat berbincang dengan salah satu warga terdampak dari pembongkaran bangunan liar ya. Dan diinformasikan bahwa pemilik tersebut sudah tinggal di lokasi ini sekitar 30 tahun yang lalu dan membayar biaya bulanan ke pihak terkait ya teman-teman ya. Ya tadi sampaikan dan ya kita sampaikan bahwa Pak Wali Kota memberikan solusi di mana bagi warga yang terdampak dari pembongkaran bangunan liar bisa menempati usaha barunya ya di Pasar Telaga Emas. Di sana masih tersedia sekitar 200 kios bagi yang ingin melanjutkan usahanya dipersilakan ya, diprioritaskan bagi warga terdampak dari pembongkaran bangunan liar. Ini adalah merupakan solusi dari Bapak Tri Adianto selaku wali kota dari Bekasi Kota ini teman-teman.
Ya, dan ibunya tertarik banget untuk bisa ke lokasi tersebut untuk pindah ke sana. Namun apalah daya, saat ini beliau tidak memiliki duit, teman-teman, informasi seperti itu. Dan cucu-cucunya juga saat ini sedang akan memasuki kenaikan sekolah dan butuh biaya yang lumayan. Tadi kita sempat berbincang, teman-teman, seperti itu. Ya, mudah-mudahan dari pihak Paguyuban dan juga ada pihak-pihak terkait juga bisa membantu ya, teman-teman, ya, sehingga harapan dari warga terkait dengan pembongkaran ini bisa pindah ke lokasi yang lebih layak, yaitu di Pasar Telaga Emas, ya, teman-teman. Oke, mungkin seperti itu aja, teman-teman, terkait dengan vlog kali ini. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan untuk warga yang terdampak dari pembongkaran bangunan liar ini, ya semoga diberikan kekuatan dan juga kesabaran serta ketabahan. Ya, insya Allah dari segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya. Ya, semoga Allah bisa mengangkat derajat dari warga-warga yang terdampak ini, sehingga Allah ganti rezekinya dengan rezeki yang lebih baik lagi dan penuh keberkahan. Amin ya robbal alamin. Oke guys, gua akhiri dari Gading Mutiara Timur. Gua Bang Bewok pamit, gua nggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.